Bapak Ibu, hari ini saya mau bagikan tentang sepakat dengan Tuhan dan pemimpin menghasilkan yang ilahi dan keajaiban. Ini yang kemarin ini saya ditanya sama Joshua, tiba-tiba saya bilang banyak Jos. Tapi yang satu cepat aja yang ingat. Yang saya ingat adalah sepakat dengan pemimpin. Karena saya ngalamin banyak, nanti saya cerita ya. Oke, next. Salah satu kunci untuk cepat menjadi the best versionnya kita adalah memiliki hati yang mudah sepakat dengan Tuhan dan sepakat dengan pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, di sini banyak staf dari unit-unit. Jangan cuma bisanya sepakat dengan Ibu Iin atau Pak Joshua, tapi tidak sepakat dengan pemimpin di atasnya. Itu juga tidak bisa. Jadi kita harus sepakat dengan pemimpin. Yang pertama, next. Sepakat dengan Tuhan. Berhenti Bapak Ibu melawan proses yang Tuhan izinkan. Tidak ada satupun proses yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Karena satu helai rambut pun tidak bisa jatuh tanpa seizin Dia. Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Formulanya adalah proses plus respon benar menghasilkan yang ilahi dan keajaiban. Yusuf contohnya, proses yang menyakitkan, dibuang ke sumur, ditipu lagi, dibohongin sama Tante Potifar, sampai masuk penjara dan semuanya. Tapi dia responnya mengampuni dan sepakat dengan penetapan Tuhan, menghasilkan penyelamatan sebuah bangsa yang besar. Karena kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Daud kita tahu, prosesnya dikejar Saul kayak buronan. Tapi dia respon tidak membalas dan sepakat dengan penetapan Tuhan. Menjadi raja yang ada di hati Tuhan. Bukan cuma jadi raja, tapi raja yang ada di hati Tuhan. Next. Kedua adalah Simon Petrus. Dia sepakat dengan perintah Tuhan, kita tahu hari itu. Dia coba udah semalaman. Dia sudah mencari ikan, tapi tidak dapat. Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Itu keajaibannya. Yang pertama, next. Petrus sekalipun secara kenyataan dia sudah semalaman mencoba. Tapi tidak adanya hasilnya. Keajaibannya begitu dia sepakat, begitu dia bilang Tuhan pokoknya engkau yang menyuruh. Maka dia mau taat dan keajaiban terjadi sampai jalannya hampir koyak. Pelajarannya adalah dalam keadaan sudah nyoba dengan berbagai cara. Bisakah kita sepakat dengan Tuhan? Kalau kita dapat dari Tuhan, gak usah minta konfirmasi dari semua orang banyak. Dari nabi-nabi karena kita sebetulnya tidak mau melakukan. Dan itu yang dikatakan sepakat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, sepakat dengan pemimpin. Nah, orang yang mau dididik akan bertumbuh lebih cepat. Ibrani 13 ayat 17a berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bapak Ibu, seringkali kita ini hanya mau tunduk pada pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa ngerti. Tapi kalau pemimpin yang pecut kita kabur. Padahal pemimpin yang pecut itu yang mengeluarkan benih yang terbaik keluar dari hidup kita. Kalau ibu maksa, karena ibu sudah lihat. Tapi kalau kita ngomel, geluh. Kadang-kadang ibu kan bilang gini, kamu ya walaupun wajah kelihatannya gak kenapa-napa. Hatimu berbicara lebih keras. Sering kan ibu bilang gitu. Kita jangan mengeluh, apapun Tuhan paksakan aku. Ya, seperti Ruth menjadi
contoh bagaimana kesepakatan dengan Naomi mengubah nasib dan masa depannya. Kita tahu Rut 3, saya bacanya yang ini aja ya, next. Nah, waktu Naomi bilang begini, ayat 3 ya, mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Saya mau tanya yang sini, kalau punya mertua begitu, tolong ya cantik-cantik, terus kamu nyelinap-nyelinap, udah kayak pelacur gak? Ini mertua gue gila ya mau jual aku ya, betul gak? Ini jual aku nyelinap-nyelinap, udah gitu bukan orang ganteng, bos yang tua begini, disuruh nyelinap, iya udah tua nyelinap gitu. Malu banget kan, dia gak bantah sedikit pun. Ini orang yang next, tidak sok tahu. Dia rendah hati, dia tahu waktu dia tinggal sama suami dan mertuanya. Dia dengar mereka cerita tentang Allah Israel. Dia tahu pasti ini ada perjanjian demi perjanjian dari Allahnya. Ada keajaiban demi keajaiban terjadi. Dan dia tahu Rut ini salah satu selain suaminya pemegang perjanjian. Kita ini harus tahu, kita ada di Mahanaim dan Batra. Ini ada perjanjian demi perjanjian. Kita tahu siapapun yang punya perjanjian, kita ikut, pasti kena samber. Karena kita ikut perjanjian. Saya ingat 4 tahun yang lalu saya ke Israel. Lagi ke Padang Gembala, saya ketemu Rut. Rut itu keluar bilang begini, kamu tahu, untung aku memilih yang tepat. Aku membuat diriku di bawah kaki Naomi. Karena dia yang punya perjanjian. Kalau aku tidak dengan dia, hari ini aku gak tahu hidupku. Karena aku ini dari bangsa yang terkutuk. Tapi aku dimampukan Tuhan dan diatrol lewat aku tunduk. Dan mau ngerjakan mengabdi kepada Naomi. Sampai aku menjadi nenek moyang dari Mesias, Yesus Kristus Tuhan. Hari itu urapannya kuat banget. Dan saya cuma mau katakan, yuk mau gak kita selalu lakukan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, setiap kali saya mau tanya di sini. Kadang-kadang saya lagi pusing gitu ya, tiba-tiba ibu datang nih. Bisa Ren, sekarang juga kayak seperti kemarin ya. Pergi kamu, siapa yang pergi? Nih pergi ke Sion, ambil minyak. Oke, saya lagi pikir minyak. Besok saya baru berangkat, ya suruh berangkat sekarang. Saya juga pengen ngambilin itu minyak ya bagaimana. Terus udah, ya udah kamu hubungin ya. Ditunggu sama Bu Nani. Saya hubungin dan Bu Nani, udah. Terus ibu gini lagi, nggak usah kasih tahu Bu Nani, udah saya kirimkan. Aduh, ini kan. Beda ya Ibu Nani dengan Ibu Panglima tuh beda banget. Saya gak bisa buat kabar, gak jadi lagi ya. Saya tenang-tenang jalan lagi terus lakukan apa yang saya pokoknya tawar. Ternyata Bu Nani mau ketemu saya. Saya bersyukur ketika kita sepakat ya. Saya dapat favor dari Bu Nani. Saya begitu datang ya, saya duduk mereka lagi saat teduh. Sesungguhnya saya tahu wajahnya gembira dan dia bilang, "No." Saya bilang gini, wow saya dapat favor nih ya. Terus saya masuk ke taman, dibawa ke taman, doa sama beliau. Dan sepulangnya gak boleh pulang, padahal saya jam 1 ada khotbah di Semarang. Gak usah makan dulu, gak keburu Bu, keburu. Saya makan, itu namanya apapun yang saya ambil cuma sepakat dengan ibu. Padahal waktu disuruh juga saya panik. Saya begini, tenang, pikir dulu ya. Dari Sion ke Semarang berapa jam dan semuanya. Tapi saya melihat begitu kita sepakat, keajaiban keluar. Ya, kita next dulu ya. Oke, Yosua dan bangsa Israel
mengelilingi tembok Yeriko. Kita tahu waktu hari itu disuruh putar 6 kali. Diam. Tembok Yeriko tuh tebel loh Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita hidup di situ zaman itu, mana bisa ditembok. Tembok masa dijalanin doang keliling. Masa bisa sih? Kalau kita nih pakai hitungan, gak salah ya. Seperti kita kemarin ke Israel yang pertama kali. Kalau yang pesawat kedua kali udah lebih tenang. Tapi yang pertama kali kan semuanya juga ngeri ya, deg-degan. Ini perginya kapan ya? Penting siapin baju. Perginya kapan ya? Mau pergi, terus gak jadi pergi. Ya, ada juga yang datang ke airport. Kita ini benar-benar, terus yang paling seru lagi di Jordan. Semua masuk hotel, pagi pergi lagi. Kita kayak nunggu ini, kayak nunggu idol itu kalau mau disuruh pulang. Terus gini, nama kita udah keluar belum ya? Kalau nama kita keluar masuk pesawat besok pulang, betul gak? Tapi kalau gak ada, ya kita balik lagi ke hotel yang sama. Kita itu geli banget ya waktu itu. Tapi karena sepakat kita lihat seluruh timur tengah, jadi akhirnya semua transit di mana-mana. Kita lihat Tuhan itu luar biasa. Itu namanya sepakat ya. Begitupun bangsa Israel dengan Joshua ya. Dia akan bersorak dan benar-benar tidak pakai cara manusia. Tapi pakai cara Tuhan. Next. Jadi kalau kita sepakat, sebagai pemimpin kita sepakat, yang di bawah kita akan sepakat, kita punya 7 sumpah yang luar biasa, kita punya 7 portal, kita punya 7 pik, itu luar biasa. Ajaib ya, ajaib, tembok setebal apapun itu runtuh. Ya, jadi pelajarannya adalah yuk kita unity dalam mentaati arahan Tuhan melalui pemimpin, membuka jalan bagi mujizat. Saya mau tularkan ini, warisin ini, enggak rugi, pasti enggak rugi. Engkau sepakat dengan pemimpin, memang lewatin proses. Kadang lewatin proses nih otak kita nggak masuk akal. Ya ada orang kan marah dulu. Kok yang nikah siapa anak? Tapi saya nggak kepikir, cuma begini. Ya sudah sepakat. Suruh bikin lagi 2 dalam 3 bulan loh. Cari-cari baju, cari apa. Tapi luar biasa. Padahal jam 11 pagi di taman itu hujan besar. Saya cuma bilang gini, tolong bantu doa. Terus saya angkat. Saya bilang Tuhan, Engkau yang suruh di pesta di taman. Aku percaya semuanya baik. Dan hari itu kalau yang datang Bapak Ibu, makanan berlimpah. Katanya enak sekali, padahal saya lagi tes food biasa aja. Terus yang penting hadirat Tuhan datang. Hari itu Bu Nani cuma bilang begini, ada banyak orang kudus di sini. Padahal saya lihat, tapi saya gak berani ngomong. Karena memang itu bangkir-bangkir saya ntar bengong. Teman-teman bangkir saya dari Citibank, dari mana-mana itu bengong. Tapi saya mau katakan, yuk sepakat. Ya sepakat dalam apapun dengan pemimpin. Dan saya akan next. Ya, agar kita mampu bisa sepakat dengan pemimpin yang pertama. Bangun trust, kepercayaan. Kenapa sih Panglima cuma mau deket, mau maksudnya kerjasama, kan Panglima selalu bilang gini, saya cuma bisa kerjasama dengan beberapa orang. Karena kayak Nike gitu ya, kayak Randy, kayak banyak lah, Keisha semua macam. Semuanya bangun trust. Kalau begini ya, kalau kita disuruh kasih kerjaan terus lama, percayalah ibu ditarik sama ibu. Atau dikasih satu lagi kesempatan, nanti ditarik, nggak bakal dikasih lagi. Dia cuma begini, nggak bisa ini, nggak bisa lari sama saya gitu. Itu di luaran juga begitu Bapak Ibu, bukan cuma karena standarnya ibu PMI, enggak. Saya dulu punya anak buah banyak. Kalau saya lihat dia nggak punya karakter, nggak punya kompeten, saya juga nggak tahan. Dulu saya melatih karena saya nyari kepala cabang susah. Saya melatih dari orang-orang sales top dari perusahaan yang lain. Misalnya dari Unilever, dari Gajah Tunggal, dari mana-mana yang consumer goods. Dan saya latih mereka. Tapi saya bilang, aku minta 2. Engkau punya karakter, jangan mempermalukan. Engkau harus tanggung jawab jadi pemimpin. Yang kedua, saya butuh kompeten. Engkau punya keterampilan melobi. Kalau engkau kepala cabang, engkau harus tahu apa yang terjadi di cabangmu. Jangan sampai kena
kena ditipu dan semuanya. Pokoknya saya kasih semuanya itu. Dan kalau orang yang bisa dipercaya memang akhirnya banyak kerjaan. Tapi justru kesempatan naik dan naik dan naik. Dan saya dalam waktu singkat naik. Ya, sampai semua orang bilang gini, kenapa ya Mbak? Mbak itu dikejar sama promosi. Dulu saya masih lari aja cepet banget gitu ya, apa juga cepet banget. Jadi hari itu semua rasanya pengen kasih kayak kerjaan, saya bilang kasih yang lain deh, kasih yang lain. Tapi saya mau katakan butuh bangun trust. Kalau diberi tugas cepat melakukannya dan tuntas. Bapak Ibu jangan cepat melakukan tapi tidak tuntas. Nah ini yang temperamen melankolis. Kalau melankolis lagi mood-moodnya lagi nggak mood, nggak selesai tuntas. Atau nggak tepat waktu. Kalau sanguin nganggap ringan, semuanya udah beres, ternyata nggak beres, ya. Jadi banyak hal yang kita harus ini. Terus memelihara kepercayaan yang sudah diberikan. Bapak Ibu saya ingat banget. Saya kenapa selalu tahu bahwa saya dulu kalau ke rumah Pak Yusak, Bapak Ibu tahu kan kalau ke rumah Pak Yusak, kalau dia nggak mau terima kan diusir kan ya, mau jauh-jauh dari manapun diusir. Saya tahu beliau percaya dan saya sering datang. Kalau saya coba datang sama Nancy dan John Rick, nggak masalah. Beliau terima pokoknya udah kayak anak aja. Tapi kalau saya bawa orang baru, saya akan telepon dulu, boleh nggak saya bawa siapa karena saya tidak mau melanggar kepercayaan yang dia berikan. Yang selanjutnya adalah kalau salah, akuilah, jangan berbohong. Daripada berbohong ketahuan juga, apalagi daerah ini ya, area kepekaan, makanya kepekaan. Ketahuanlah daripada kita bohong, akhirnya ketahuan juga ya. Yang kedua, next. Ini adalah yang kemarin Leo katakan, kalau Cinika itu sama Randy, just do it. Betul, dulu saya jadi konsultan, saya pakai ini, kenapa? Ini adalah motonya Nike. Just do it ya, karena banyak bos itu kadang-kadang bilang gini, udah lakukan aja, just do it ya. Nah kita harus punya sikap just do it, dengarkan dan lakukan tepat seperti yang diinstruksikan. Saya jadi ingat kalau ibu bilang gini, jangan banyak nanya. Banyak nanya artinya gak percaya. Nanya boleh gak? Nanya boleh, tapi pertanyaan kita ketahuan, kita ngerti percaya apa enggak. Ya, tapi kita akan belajar untuk taat dan tidak menunda, taat melakukannya segera. Saya cuma cerita ya satu hal. Saya pernah dengar dari seorang suami istri. Dari istrinya sama suami istri itu pelayanan, tapi nggak terlalu klop. Dan istrinya itu hari itu suaminya di depan lagi konseling, ya, lagi konseling pasangan suami istri. Istrinya itu disuruh Tuhan, ayo kasih dia uang. Dia tidak kasih uang, dia bilang besok aja ya Tuhan, soalnya nanti gak enak sama bojoku. Waktu dia gak ngasih, pagi-pagi subuh dia baru tahu istrinya ini saking kelibet utang dan miskin dan bunuh diri. Sejak saya dengar itu, saya belajar untuk taat, tidak tertunda. Ya, yang ketiga, kita ini kan jurusannya mewarisi dari Bapak Yusak Cipto, dari Bu Iin, semuanya dari semua hamba Tuhan di Batera, dari Bu Nani dan semuanya adalah tanya Tuhan. Ya, biasakan untuk selalu tanya Tuhan karena Roh Kudus lebih tahu. Siapa yang sudah tanya Tuhan setiap kali? Siapa yang bolong-bolong? Banyak yang bolong juga ya. Siapa yang gak pernah nanya? Dari aku sendiri ya. Hari ini yuk kita biasakan tanya Tuhan. Karena kita di suku impossible is nothing. Selalu semua tanya Tuhan. Bisa. Bapak Ibu coba kita 7 Juni. Tadinya bilang 7 Juni 1 juta penyembah. Kita dibagi-bagilah sama Joshua. 1 provinsi 200.000. Pusing juga saya gak punya pasukan 200.000. Ini bagaimana ya Tuhan 200.000. Ternyata begitu sampai di Israel
Ibu bilang apa? 3 juta, enak aja, jangan 1 juta. Padahal saya lagi ngomong tuh 1 juta, kata ibu, Bu 3 juta. Oh udah jadi 3 juta, oke 3 juta kita. Tapi saya ingat lagi, saya lagi ngomong di sini, kata ibu 7 juta. Wah sekarang udah naik, berapa hari pulang udah 7 juta. Oke kita sepakat 7 juta. Sampai kita tahu kan, kita sampai gak bisa ngitung. Berapa? Orang Pak Wong aja sama Bu Grace, iya kan? Satu Katolik, orang Katolik yang ada denominasi itu turun. Langsung perintahnya 1,4 ya. 1,4 juta. Lah yang lain-lain saya dengerin ditanyain gini. Dapat dari mana ini, siapa yang suruh? Nggak tahu, Bapak Gembala. Terus ada yang lagi tanya, Mahanem ikutan nggak tanggal 7 Juni? Itu pertanyaan yang paling seru, saya bilang gini. Kalau ditanya, Mahanem ikutan nggak ya tanggal 7 Juni? Ya dia nggak tahu dalangnya siapa ya. Makanya kita sepakat aja, kita akan lihat sepakatan kita akan menghasilkan keajaiban-keajaiban lagi. Terus Bapak Ibu aktifkan 7 roh Allah. Bapak Ibu jangan begini ya, cuma deklarasi aktifkan 7 roh Allah. Ketika kita ngalamin apapun, bisa gak kita aktifkan? Saya paling sering aktifkan roh nasihat. Karena sering saya harus ngomong sama banyak orang yang susah nerima, yang susah mau nurut. Saya selalu begini, Tuhan kau penasehat yang ajaib, aku aktifkan roh nasihat. Nanti tiba-tiba waktu saya ngomong, keluar kata-kata yang saya gak ngerti, tiba-tiba keluar. Dan saya tahu tiba-tiba hikmatnya datangnya di saat itu. Dan biasanya semuanya beres. Orangnya akan berkata, oke, setuju. Ya itu yang saya lakukan, Yesaya 11 ayat 2, waktu dari saya jadi bankir ya. Nah yang ketiga, ini biasanya kali yang GGB ya, saya ajarin. Perbesar lingkaran pengaruh, perkecil lingkaran kekhawatiran. Di dalam hidup kita, waktu kita merespon, selalu ada 2 lingkaran. Kita mau perbesar lingkaran pengaruh atau kekhawatiran. Khawatir, aduh gimana ya gimana. Bapak Ibu tahu kan, kita waktu di GOR. Waktu itu GOR bulan tahun apa ya? Di GOR. Tiba-tiba kan itu 100.000 kan di situ. Ibu bilang gini, Bu emang 100.000? Enggak kata ibu. Siapin aja 40.000. Bayangin setiap stadion itu, setiap apa sih namanya? Bagian itu loh. Kan setiap bagian namanya apa? Tribun. Setiap tribun kan depan. Setiap bagian lah, dia kan makan pecah-pecah. Itu kalau ini 25.000 saya kasih 5.000. Ini kali berapa saya kasih berapa. Tapi dengan ketar-ketir saya gak ngadu ke ibu. Cuma gini, yes dalam nama Yesus 5 roti 2 ikan 5 roti. Tiba-tiba ibu bilang gini, Ren siapin sembako buat hamba Tuhan yang miskin. Hah? Udah tadi udah makanan sekarang sembako. Udah seadanya aja, pokoknya seadanya. Saya sampai pagi-pagi udah datang dengan supir. Saya keliling ke semua sembako. 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Ternyata cukup ya seperti itu. Jadi kita nih harus perbesar pengaruh, lingkaran pengaruh. Jangan lingkaran kekhawatiran. Kalau kita khawatir, deklarasi. Ciptakan. Sekalipun nih di rumah ada keluarga yang suka ngomel. Ciptakan, aku bersyukur terima kasih karena mulutnya sekarang manis. Keluarnya gak banang ngomel, diem gitu ya. Lu kalau ngomong, tapi jangan di depan orangnya, dalam nama Yesus gitu ya. Ciptakan aja di doa kita ya, itu pasti terjadi ya. Oke, respon dengan benar, maka kita akan dengan petunjuk Tuhan lebih lagi. Saya mau kasih tahu ya ini. Desember 2023 kita meeting pemimpin di GOR. Di GWR. Tiba-tiba ibu bilang begini, Ren lepas rumah Shalom, urusin orang tua. Saya pikir gini, itu normal ya, di waktu gini. Kenapa ya? Gitu. Kenapa rumah Shalom salah di mana ya? Lepasin orang tua, terus saya kebasin dalam nama Yesus. Enggak, orang tua bagaimana ya Tuhan? Terus udah saya ingat, udah saya diem aja. Terus akhirnya saya pernah nih di Green Room deketin Joshua. Kan Joshua ini ke provinsi-provinsi untuk youth. Saya bilang begini, Josh boleh enggak? Kalau kamu urusan di provinsi-provinsi urusan youth kan, aku ikutan. Urusan orang tua. Joshua cuma lihat saya begini. Mungkin dalam hatinya gini, apaan sih coach? Ya kayaknya gak cocok banget gitu. Orang muda sama orang tua. Jadi saya diam, saya bilang gak cocok.
Saya tanya Tuhan, Tuhan ini bagaimana nih orang tua mau diapain gitu orang tua. Terus Tuhan bilang gini, pergi aja dulu ke Panti Werda. Saya piawalah pembis saya suruh ke Panti Werda. Saya baru kedua Panti Werda loh. Di green room ibu bilang gini, Ren kamu ngapain aja? Hah maksudnya? Tuhan sangat suka dengan apa yang kau kerjakan. Oh baru kedua Panti Werda dengan tugas baru. Baru 2 Panti Werda. Dan tapi hari itu saya tahu Tuhan sangat suka dengan Golden Night. Makanya sampai hari ini setiap bulan pasti saya cari Golden Night. Saya cari kemana-mana ke kota-kota karena Tuhan suka. Coba Bapak Ibu bayangin ya. Yang doa adalah 50 tahun ke atas sampai 70, 80. Mereka gak bisa bergerak banyak tapi mereka bisa doa. Mereka akan bergerak, mereka banyak loh yang punya karunia. Begitu mereka berdoa dengan hati, gak pakai karunia juga. Tapi mereka benar-benar akan menggerakkan sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah bangsa. Itu jebol. Karena ada orang-orang gak pernah ada yang nganggur lagi. Tapi semuanya berdoa. Kemarin kami latih ya Golden Night-nya pergi ke orang miskin dan doain orang miskin. Ya bagi-bagi sembako. Jadi saya cuma mau katakan yuk sepakat dengan Tuhan. Yang terakhir adalah upgrade diri. Bapak Ibu hari-hari ini kalau kita tidak upgrade kompeten kita. Pengetahuan firman, pengetahuan yang lain dan juga keterampilan kita gak bisa. Sampai Golden Night aja saya nih masih mau terus upgrade diri. Ya lalu upgrade karakter yang dewasa. Bapak Ibu 1 Korintus 13 ayat 11 berkata ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi banyak orang inner child yang gak beres. Sampai tua pun sifat inner child masih ada dalam dirinya. Kalau dikasih tahu ngomong apa-apa nangis. Marah ngambek. Ngambeknya anak tahu kan ya, rusak barang. Dan sering begitu dan kita harus tahu sudah gak waktunya lagi. Kita berpikir, merasa dan kita harus berkata-kata yang dewasa. Saya tahu banget setiap kali saya japri sama orang-orang pejabat. Saya pernah membuat ketua sinode Gemit Kupang. Suruh jadi pertama saya jadi advisor. Saya datang lagi menjadi ketua dari gak mau sampai mau. Cuma karena saya japri dan berkata-kata yang sopan dia ketawa-ketawa. Dan dia bilang oke. Terakhir kita bubaran panitia dia bilang gini. Kita bertahun-tahun mau unity antar gereja. Gak bisa. Tapi datang seorang wanita. Irene Tejo. Kita tiba-tiba kumpul di sini. Saya cuma bilang itu bukan saya. Karena saya cuma sepakat dengan pemimpin. Setiap saya pergi saya sepakat dengan pemimpin. Sepakat dengan Tuhan. Upgrade poin-poin yang diperlukan untuk menopang pemimpin. Ya kalau pemimpin saya percaya setiap kali Nike disuruh apa kan cari tahu ya Nik. Kan misalnya gini, Bu tolong jelasin. Pak Petrus, Adi sama keluarga sudah datang. Oh Bu Linda gak ada, adanya Grace. Oh ya ada Bu Linda tuh ya. Sebentar lagi saya selesai Pak. Gak. Selesai saya karena menunggu. Oh ya yang minum kopi ya. Oke, jadi Bapak Ibu kita harus upgrade hal-hal yang kita tahu pemimpin kita butuhkan. Kita harus upgrade itu supaya kita bisa tuntaskan kerjaan yang diberikan ya. Oke. Lalu satukan frekuensi hati kita dengan Tuhan dan pemimpin. Kalau pemimpin lagi bilang gini, hatiku lagi pengen kasih orang miskin makan. Kita bilang gini, saya lagi kebutuhan ini memperlebar tempat gereja misalnya apa gitu. Itu nggak satu frekuensi. Satu frekuensi itu adalah kita ikuti apa yang pemimpin lagi mau ke sana ya. Saya bersyukur di Mahanaim kita lumayan bisa sangat ya berapa persen ya saya rasa udah sepakat untuk ikutin ya apapun yang diminta. Yang selanjutnya next, sepakat dengan pemimpin mengatrol kita sampai ke puncak. Yang pertama kita ini mewarisi. Saya banyak mewarisi dari Pak Yusak dan Ibu Iin.
Mungkin gak kelihatan yang gitu ya. Tapi saya belajar banyak banget. Saya ini hasil mewarisi. Dan saya warisin lagi ke Nancy. Bahkan Nancy lebih bagus lagi warisannya. Jadi karena sepakat dengan pemimpin dan sepakat dengan Tuhan kalau ditaruh di mana aja. Yang selanjutnya adalah memudahkan kita mengejar destiny. Sesungguhnya karena pemimpin kadang tahu destininya apa dan mesti ngapain. Kalau dia, bayangin ya, saya baru saja 14 tahun yang lalu saya mau beresin rumah. Ibu bilang gini, Ren, Tuhan mau kamu pergi nginjil ke ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak di India. Oh iya ya, ke India. Waduh, saya gak pernah ke India. Nita Deborah gak pernah keluar negeri, saya cemplungin ke India. Cari tahu semuanya. Di India ajaib banget. Saya satu kampung, itu satu kampung. Kalau orang India kan kalau perempuan sendiri duduknya, yang laki duduk sendiri. Terus Tuhan bilang gini, ini konteks pesennya udah ketakutan karena Nita udah ngomong Yesus terus. Dia bilang ini kampung Hindu, jangan Yesusan ya Bu Madam, kata dia gitu. Tolong habis ini jangan Madam, dia bilang saya Madam jangan sebut Yesus terus ya, kata dia gitu. Iya tenang, saya bilang gitu. Terus saya maju, saya khotbah dalam bahasa Inggris, diterjemahkan bahasa Hindi, saya gak tahu lah bahasa Hindinya apa. Mereka laki-laki perempuan, terus saya itu berdiri. Tuhan bilang gini, selesai jangan khotbah lama-lama, sekarang doakan. Saya ingat hari itu. Karena Bu Linda kalau masih ingat, Bu Linda pernah nubuatin saya setelah 14 tahun kejadian rumah terbakar. Dia bilang gini, nanti coach itu akan berdiri, masih Ci Iren gitu ya. Ci Iren akan berdiri di 1 juta ibu-ibu di seluruh bangsa-bangsa. Langsung saya gini, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ini punya mandat untuk mendoakan 1 juta ibu-ibu dari segala bangsa. Saya berdoa tidak ada yang mengalami rumah terbakar seperti saya anak terbakar. Tapi punya otoritas berjalan dengan keajaiban. Siapa yang mau didoakan? Wah, semua ibu-ibu yang duduk itu maju ke depan. Saya doain, saya pelukin. Saya belok kiri, kenapa bapak-bapaknya pada berdiri juga gitu ya. Terus kan saya pelukin yang sini. Yang laki terus ada yang gemuk gitu ya. Saya mau datang, dia mau peluk. Kayak bilang. Kalau laki-laki tidak boleh peluk. Kan dia gemuk ya, untung dia di depan kursi loh. Jadi saya pegang, dia jatuh lah di kursinya sendiri. Saya lihat di hari itu. Bapak Ibu abis itu saya pengen kabur. Bayangin ini 1 kampung Hindu. Gak bisa, gak bisa kabur, gak bisa pulang dulu. Kami sudah siapkan komplit makanan India. Aduh mateng. Makan India tahu kan, dari depan dari appetizer sampai ujung, buah panjang bener ya. Udah, begitu saya lagi makan-makan di rumah itu, baru sebentar ibu dicari warga di depan. Aduh kena nih, saya pikir kena nih. Saya maju ke depan, saya bilang gini, ada apa? Ibu-ibu datang ke saya gini, saya tadi dengerin ya, cucu saya lagi dibawa mantu saya pergi karena dia ribut sama anak saya. Tapi saya mau ibu berdoa buat saya. Kalau cucu saya balik, saya ikut Tuhan Yesus yang ibu jelaskan tadi. Wah, saya bilang gini, oke didoakan. Dan saya pulang, benar-benar itu peperangan menang dan semuanya. Hanya sepakat, padahal saya mengurusin rumah saya yang baru terbakar. Tapi saya disuruh pergi. Tapi saya cuma mau katakan, kalau kita sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pemimpin, banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan itu yang terjadi. Jadi terakhir juga, 2 terakhir ya. Ada kuasa ketika kita sepakat dengan Tuhan dan dengan pemimpin. Kuasa besar untuk membuka pintu-pintu kemurahan, pintu perkenanan. Pintu yang ada di dalam pemimpin kita itu bisa jadi ke kita. Terbuka. Dan yang terakhir adalah cepat menemukan dan menjadi the best version dari diri kita. Karena kita ikuti dan kita ini, kalau Tuhan bilang sama saya begini, kita ini terima warisan dari mana-mana. Ya, dari hamba Tuhan ini semuanya sedikit. Nanti diramu sama Tuhan sampai dengan benih yang ada di kita jadi the best version. Dan saya lihat itu. Saya dari dulu ya ikut Pak Yusak sudah lama dan ikut di Batera dengan semua 6 hamba Tuhan, dan saya melihat
Pak Hadi, ya. Lalu urusan gereja, sekarang kan urusan nama yang apa namanya, Pak? Anak bungsu. Dari dulu kan konsisten Pak Hadi. Dari HS ngomongnya khotbahnya anak bungsu sampai hari ini. Coba luar biasa. Kita dapat konsistensi dari hamba-hambanya ya, dari itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, next terakhir. Mari sepakat dengan pemimpin dan sepakat dengan Tuhan. Kita akan lihat yang seperti ini akan terjadi. Kita akan membelah laut kemustahilan. Kita akan berjalan di atas air kemustahilan. Kita akan benar-benar memberi makan. Ini yang luar biasa. Kemarin katanya Nita Joel, hamba-hamba Tuhan di sana diajak makan. Dan semua orang miskin akan diajak makan. Salah satunya menghabisi roh kemiskinan. Karena saya bilang sama Nita Joel, Nit kasih makan semua yang miskin di situ, di depan itu. Dan dia bilang, iya aku juga dapat untuk menghabisi roh kemiskinan di bangsa kita. Ya, yuk kita doa sebentar. Tuhan terima kasih. Ajari kami untuk bisa sepakat dengan Engkau. Sekalipun kondisinya mustahil Tuhan. Sekalipun kondisinya tidak enak dan tidak mungkin. Tapi biarlah Tuhan, kami mau sepakat dengan Engkau. Kami juga mau sepakat dengan pemimpin yang di atas kami. Tidak langsung dengan PMI, tapi kami sepakat dengan PMI dan semua pemimpin yang dipercayakan di atas kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Bapak Ibu, saya cuma mau taat. Kalau Engkau sering mau sepakat, tapi pikiranmu ini gak bisa sepakat, taruh tanganmu di atas pikiranmu. Tuhan kami mohon, kalau kami tidak bisa sepakat, hati kami selalu Tuhan susah dan pikiran kami selalu bertanya-tanya. Kami minta Tuhan dimampukan untuk bisa Tuhan mengikuti seirama dengan pikiran-Mu dan pikiran pemimpin kami. Di dalam nama Yesus, semua mind control spirit kami tolak dalam nama Yesus. Biar pikiran Kristus yang kami kenakan, dan kami akan lihat keajaiban terjadi Tuhan. Hamba sudah lihat itu Tuhan, dan hamba mintakan semua saudaraku Tuhan untuk benar-benar bisa sepakat dengan Engkau, sepakat dengan pemimpin siapapun yang ditempatkan di atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami sudah terima dan akan menjadi pasukan yang tidak tergoyahkan, karena kami bisa unity karena sepakat selalu. Dan kami akan lihat keajaiban demi keajaiban. King's Altar akan segera dibangun. Kami akan lihat lawatan terbesar terjadi. Semua harta sundal Tuhan, kami percaya harus datang, harus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan semua yang percaya berkata amin 3 kali. Amin, amin, amin.